Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, kembali lagi bersama saya Putri Dia Puspita dari tim jurnalistik Mansa Model Kota Lubuk Linggau. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Masih puasa nggak nih? Iya, di podcast kali ini kita bakal bahas apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Di bulan suci Ramadan ini kita bakal bahas topik kecanduan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Oh iya, di samping Puput ini udah ada kakak yang banyak banget prestasinya dan idaman para ukti-ukti loh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar Kak? Lancar, alhamdulillah. Terus ngomong-ngomong nih, kan kita lagi di bulan suci Ramadan. Gimana sih Kak produktif dan memperbaiki diri dalam bulan suci Ramadan? Menurut Kakak nih, produktif di bulan suci Ramadan itu gimana sih? Oke. Di bulan Ramadan kita sama-sama sudah tahu kalau pada bulan Ramadan itu Allah melipat gandakan segala amal pahala kita. Karena apa? Pada bulan Ramadan itu diturunnya keberkahan, diturunnya pengampunan. Oleh karena itu, sebagai insan manusia yang beriman, untuk memproduktifkan bagaimana kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan ini tentunya harus dengan niat. Karena kita sama-sama mengetahui untuk mencapai tingkatan produktif dalam kualitas ibadah itu adanya niat dalam diri kita. Sebagaimana kita tahu sebuah hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Artinya barang siapa yang ingin melaksanakan sesuatu maka harus diiringi dengan niat. Jadi niat ya Kak ya? Ya. Oh iya nih Kak, biasanya kita setiap pagi tuh ada tadarus kan, minimal 30 menit, dan itu tuh sebelum pelajaran dimulai. Nah, menurut Kak Al nih gimana sih tentang teman-teman nih mungkin yang nggak pede atau tadarus atau bacaannya tuh kurang lancar, jadi gimana tuh? Oke. Namanya kita siswa di Mansa Lubuk Linggau, itu kan tidak semua siswa lancar membaca Al-Quran, mahir. Oleh karena tadi itu terkendala dengan bacaan yang belum lancar maupun yang sebagainya. Kemudian untuk bagaimana cara supaya mereka nggak malu untuk senantiasa membaca Al-Quran di dalam kurun waktu 30 menit itu tadi. Yang pertama sesuai dengan yang saya katakan di poin pertama itu adalah niat. Jadi untuk melakukan sesuatu, segala hal, kalau kita bergantungkan dengan niat, artinya kalau kita menggantungkan semuanya dengan niat, kita harus tahu apa fungsi dari apa yang kita lakukan. Misalkan nih, kita membaca Al-Quran dalam kurun waktu 30 menit. Kalau kita diiringi dengan niat, kemudian kita tahu kalau pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala bagi yang membaca Al-Quran, Allah tidak katakan kalau satu alif lam mim itu satu ayat, melainkan alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan mim. Jadi bayangkan saja setiap hurufnya Allah lipat gandakan pahala, apalagi kalau kita membacanya sampai setengah juz, 1 juz bahkan. Itu merupakan pahala yang amat besar bagi kita. Jadi kalau kita mengetahui apa itu dari membaca Al-Quran, apa itu pahala yang begitu banyak pada bulan ini, maka insya Allah rasa malu, kemudian rasa grogi untuk membaca Al-Quran di hadapan teman-teman kita lambat laun itu akan terkikis. Mungkin begitu. Nah, terus kan kita juga punya hafalan nih Kak di setiap hari Sabtu dan juga punya rumah tapisnya kan. Nah, menurut Kakak nih, gimana sih waktu yang pas untuk menghafal? Oke. Untuk menghafal, berdasarkan pengalaman yang saya sendiri alami, untuk waktu yang produktif untuk menghafal Al-Quran supaya mudah diingat, mudah dihafal, itu di waktu-waktu yang sepi. Bisa kita ambil di waktu malam sebelum kita tidur sekitaran jam 9 atau nanti di pas waktu subuh. Karena pada waktu-waktu yang sepi itu memori kita fresh, kemudian untuk mengingat sesuatu itu mudah kita ingat. Contoh, setelah sholat isya kita berusaha menghafal surah dalam surah Al-Baqarah minimal 1 halaman. Itu kita baca dulu 1 halaman, baca sampai berulang-ulang sampai kita lancar baca 1 halaman, kemudian kita berusaha menghafal, kita usahakan menghafal.
setelah kita berusaha menghafal pada lembaran tersebut, maka sampai waktu yang mentok kita mungkin udah ngantuk ataupun yang lain sebagainya, kita stop. Yang penting kita sudah berusaha menghafal, kemudian kita sudah berusaha membaca satu halaman itu sampai lancar. Kemudian kapan kita untuk memaksimalkan hafalan tersebut? Itu di waktu kita selesai sholat subuh. Karena pada waktu selesai sholat subuh itu memori kita fresh, jadi untuk mengingat itu kembali sangat mudah. Bisa dicontohkan tadi, setelah kita membaca satu halaman berulang-ulang, maka di waktu subuh insya Allah kita cuma sekedar mengingat bagaimana, di mana letaknya ayat tadi, kemudian tinggal kita menghafal satu ayat demi ayat. Mungkin begitu. Kan Kak Al tadi bilang kalau misalnya lebih fresh itu waktu subuh kita menghafal. Nah, gimana tuh kalau misalnya nih menghafal Al-Qur'an dengan cepat, tapi dia tuh juga cepat juga lupanya. Gimana tuh, Kak? Artinya untuk seorang penghafal Al-Qur'an, PR yang paling terbesar, konsekuensi yang paling terbesar itu menjaga hafalannya. Artinya barang siapa ingin menghafal, maka dia harus mengulang. Begitupun juga sebaliknya, barang siapa ingin hafalannya lancar, itu tadi kuncinya harus mengulang. Artinya sebelum kita menghafal Al-Quran, kita harus tahu dulu konsekuensi dari menghafal Al-Quran itu apa. Karena dicontohkan, kita sudah capek-capek menghafal Al-Quran sampai bermalam-malam, sampai mengganggu waktu tidur kita. Tetapi setelah kita hafal, kita biarkan begitu saja, begitu sangat rugi, begitu saja hilang dari peta kita. Mungkin gak sih Kak seorang pelajar yang lemah kecerdasannya nih, tapi dia bisa menghafal Al-Quran? Oke. Untuk masalah bagaimana cepat atau tidaknya seseorang dalam menghafal Al-Quran itu relatif. Artinya setiap manusia, setiap insan manusia itu diberikan kadar kepintaran oleh Allah itu tidak sama semuanya. Akan tetapi di sini kembali lagi dengan bagaimana niat kita, bagaimana usaha kita. Kalau kita berusaha untuk senantiasa menghafal Al-Quran, kita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka bagaimanapun cara, kita tahu nih batas kemampuan otak kita tidak terlalu cepat dalam menghafal, lambat, kemudian mudah lupa. Jadi intinya itu, kita harus senantiasa berusaha. Di setiap detik harus kita luangkan untuk menghafal Al-Quran. Bisa dicontohkan di Hafiz Indonesia, itu biasanya di bulan Ramadan itu kan ada kompetensi bagi anak-anak yang menghafal Al-Quran. Di dalam kompetensi itu tidak semuanya manusia yang ikut serta, tidak semuanya adik-adik yang ikut serta pada event tersebut semuanya memiliki fisik yang normal, mohon maaf. Akan tetapi banyak sekali saudara-saudara kita, adik-adik kita yang memiliki fisiknya yang kurang. Bisa dicontohkan seperti Najah. Dia seorang yang lumpuh otak. Bayangkan, otaknya lumpuh, tapi dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Begitu. Jadi artinya, kalau kita niat baik untuk menghafal Al-Quran, kita tahu bahwa syafaat dari Al-Quran itu besar, maka insya Allah Allah akan turunkan kemudahan. Intinya usaha kita dan niat. Bisa dikatakan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya Kak ya. Dan yang paling pertama adalah niat. Nah, terus apa sih pertama kali yang dilakukan pelajar atau teman-teman yang ada di rumah ingin kecanduan membaca Al-Quran juga? Oke. Untuk teman-teman sekalian, supaya bisa kecanduan membaca Al-Quran, yang pertama itu kita harus belajar dulu terlebih dahulu dasar dari ilmu Al-Quran. Misalkan kita harus paham terlebih dahulu paling tidak sedikit ilmu tajwid, makhorijul huruf dan lain sebagainya. Kalau kita sudah nyaman membaca Al-Quran, kalau kita ilmu tajwid kita sudah mumpuni, maka otomatis cara kita membaca Al-Quran juga seperti kita membaca buku-buku biasa. Jadi kalau kita sudah mahir dalam makhorijul huruf kita, pola mulut kita sudah terbentuk untuk menyebut huruf hijaiyah satu demi satu, maka insya Allah apa yang kita bacakan itu dengan sangat mudah. Kemudian juga untuk kecanduan membaca Al-Quran itu kita harus tahu dulu apa faedah manfaat dari yang kita baca. Misalkan kita baca surah Al-Baqarah, itu di surah Al-Baqarah banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Allah berikan kepada kita.
Bisa dicontohkan seperti di bulan puasa sudah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kita sama-sama tahu bahwa ayat itu tidak asing lagi di telinga kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya pada ayat ini dijelaskan untuk kita sebagai insan manusia yang beriman untuk senantiasa berpuasa diwajibkan, yang pada akhirnya nanti kita mencapai tingkatan derajat yang takwa. Nah, jadi untuk kecanduan itu kita harus pahami dulu apa yang kita baca, kita resapi. Kalau kita sekedar baca, maka sekedar lewat saja. Ya, Intinya gitu. harus diresapin dan tahu makna maupun artinya. Ya. Terus metode apa sih Kak yang bagus untuk pemula yang ingin membaca Al-Quran? Oke, berdasarkan kembali ke pengalaman, karena kakak dulu sekolahnya di pondok pesantren, di sana juga ditempa khusus untuk menghafal Al-Quran. Metode yang paling ampuh untuk menghafal Al-Quran itu kita tidak bacakan satu halaman, misalnya kita tidak salih hafal dari atas sampai bawah, itu kita tidak langsung menghafal, melainkan baris demi baris, ayat demi ayat kita hafal. Misalkan contoh alif lam mim. Alif lam mim kita baca berulang-ulang, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim sampai lengket di otak. Kalau sudah lengket baru kita lanjut berikutnya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Begitupun kita ulang sampai 10 dengan 15 kali. Setelah ayat yang pertama tadi dan ayat yang kedua sudah kita ulang-ulang, maka kita gabungkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka caranya tadi ayat baris demi baris, kemudian ayat demi ayat. Maka secara lambat laun nanti otak kita akan terasa untuk menyimpan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Insya Allah itulah metode yang paling mudah berdasarkan pengalaman yang telah kakak alami. Diulang dan terus dibaca, terus jangan dilupain. Cara istiqomah menghafal Al-Quran itu gimana? Oke, untuk istiqomah, ngomong-ngomong istiqomah dalam baca Al-Quran, itu kembali ke konsekuensi kita untuk menjadi seorang hafiz Quran, untuk menjadi seorang hafal Quran. Kita tahu kalau faedah menghafal Al-Quran itu begitu amat banyak. Kemudian naungan juga bagi seorang yang penghafal Al-Quran itu nanti di akhirat itu bisa menaung 10 golongan yang masuk surga. Salah satunya adalah keluarga terdekat kita. Maka untuk kita istiqomah dalam menghafal Al-Quran, kita harus ingat tadi poin ataupun faedah dari apa yang kita hafal. Seperti contoh tadi, 10 golongan akan bisa kita selamatkan kalau kita senantiasa membaca Al-Quran. Maka untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menolong keluarga kita nanti, mohon maaf kalau keluarga kita amalnya kurang, maka kalau kita paham dengan Al-Quran, kalau kita hafal dengan Al-Quran, maka kita akan bisa melawan tersebut. Makanya kunci dari istiqomah itu kita harus tahu dulu apa sih kegunaan dari apa yang kita hafal itu. Insya Allah banget ya Kak, bisa menolong keluarga. Terus gimana sih Kak, kan kita nih kadang tuh males gitu ya buat menghafal maupun membaca Al-Quran. Nah, ada nggak nih tipsnya? Oke. Yang namanya malas itu lahiriah dari setiap manusia. Karena saya sendiri juga malas untuk menghafal Al-Quran. Belum lagi kita sama-sama tahu kalau sekolah di MAN itu PR-nya banyak. Tugas setiap hari dikasih tugas. Makanya banyak teman-teman sekarang yang ngeluh. Aduh, gini nih di MAN banyak banget tugas. Di MAN Banyak. belum lagi tugas proyek, hafalan. Kok ini sih? Jadi pokoknya kalimat-kalimat itu sering banget sebagai kita anak siswa MAN kita dengar. Jadi untuk mengurangi rasa malas itu, kita harus yang pertama hal yang harus kita lakuin, kita buat juknis. Jadi dalam artian kata waktu-waktu kita minimalisir. Jadi misalkan dari pulang sekolah itu kita gunakan untuk membuat PR, maka kita khususkan 1 jam itu khusus buat PR. Kemudian setelah kita buat PR istirahat. Terus kapan sih waktu kita untuk menghafal supaya mengimbangi pendidikan formal sama pendidikan non akademik? Bagaimana? Yaitu tadi setelah kita jadwalkan kalau siang kita untuk mengisi
kegiatan-kegiatan seperti PR, mengisi pelajaran-pelajaran akademik, maka malamnya kita alihkan kepada kegiatan non akademik. Boleh jadi kita untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal doa dan lain sebagainya. Gitu. Dibagi ya Kak ya waktunya. Apalagi Kak Al tadi udah bilang nih, kalau misalnya waktu subuh ada waktu yang pas untuk menghafal. Nah, terus gimana sih Kak cara menggabungkan antara hafalan dan murajaah itu gimana? Oke. Untuk biasanya ini anak eman itu hafalannya udah lumayan banyak karena setiap satu semesternya itu ditargetkan harus minimal 25 ayat itu baru bisa dapatkan nilai B. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menggabungkan antara murojaah kemudian dengan menghafal itu kan, misalkan nih kita setoran pada juz 3, kemudian nggak mesti juz 1 itu kita lancar. Jadi bagaimana cara kita menggabungkan? Kembali ke tadi, kita harus buat juknis jadwal. Kalau Sabtu pagi kita menyetorkan hafalan, Sabtu pagi kita menambah hafalan baru, maka kita juga harus buat juknis waktu, kita juga harus buat jadwal waktu untuk kapan waktu kita murojaah. Misalkan di Sabtu pagi kita menambah hafalan baru, menyetor hafalan baru, maka boleh di hari lain, bisa di hari Minggu sorenya ataupun Senin sorenya kita luangkan waktu untuk murojaah. Karena amat sangat sayang hafalannya kita hafal sudah sampai juz 3 tapi di juz 1-nya kita bisa lupa. Terbuang sia-sia aja ya Kak ya. Terus kan mengulang murojaah atau mengulang Al-Qur'an seluruhnya jika menyelesaikan sistem murojaah yang tadi tuh gimana? Oke, untuk sistem murojaah itu biasanya boleh jadi kita lakukan bisa juga dengan kita sholat, kemudian juga bisa dengan kita habis sholat. Jadi untuk mengingat itu tidak mesti mencari waktu yang kosong sebenarnya. Jadi di dalam sholat juga kita bisa murojaah. Misalkan di bulan puasa nih, bulan puasa kan biasanya kita sering sholat tahajud, sholat taubat, karena mengingat kita sudah terbiasa bangun malam. Nah, jadi pada waktu sholat tahajud itu, pada waktu sholat taubat itu, kita boleh tuh baca surah pendek pada saat selesai membaca surah Al-Fatihah. Oke. Nah, jadi misalkan di dalam sholat tahajud tuh, di dalam sholat tahajud kita murojaah juz 30. Boleh jadi pada rakaat pertama kita baca surah An-Naba, kemudian di rakaat kedua kita baca surah An-Nazi'at. Jadi itu sih sebenarnya hal yang paling mudah untuk bagaimana cara kita untuk murojaah. Mengulang itu Kak. Mengulang. Oh iya Kak, ini ada beberapa pertanyaan dari followers Instagram kita. Salah satunya nih, gimana nih hukum orang puasa tapi pacaran? Oke. Dari awal pertanyaan sampai di akhir pertanyaan itu kita selalu menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Nah, untuk membahas masalah ini, Pertanyaan-pertanyaan ini kita alihkan kepada bahasa lingga biar lebih mudah kita pahami. Oke. Jadi pertanyaannya cak mano sih hukumnya puasa tapi pacaran, iya. Cewekan. Nah, oke. Sebenarnya untuk membahas masalah cak ini agak rentan karena takut banyak kawan-kawan itu singgung. Iya, bener. Nah, tapi cak mano emang sudah hukumnya dalam Islam itu tidak boleh. Sudah jelas dikatakan wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu mencampurkan antara hak dengan yang batil. Kemudian dikatakan juga wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Apa artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Oke. Cak mana sih? Tak puaso tapi cewean, puaso tapi bukber berdua, puaso pokoknya tapi itulah pokoknya. Nah, dalam puaso itu ada 3 konsekuensi yang dapat kita ambil. Yang pertama tuh uang puaso tapi dia cuma bisa nahan lapar sama ausnya baik. Itu golongan yang pertama. Terus golongan yang kedua, dia puaso, dia nahan lapar dan haus, tapi dia juga berusaha menjaga anggota tubuh dia gitu. Terus golongan yang ketiga, dia puasa, dia nahan lapar dan haus, dia menjaga anggota tubuh dia, terus juga dia berusaha
berhubungan baik sama manusia. Dalam artian kata bukan hanya berhubungan baik kepada manusia, hablum minallahnya juga dia jaga. Jadi dia ngaji juga, dia tadarus juga, dia sedekah juga. Makanya di antara 3 golongan wong yang berpuasa ini, jangan sampai kita itu termasuk golongan yang pertama. Karena apa kita puasa cuman sekedar nahan lapar sama aus bae. Seru ginian ada sih kalau kita kalau kita puasa cuman nahan lapar sama haus bae. Minimal nih kita puasa nahan lapar, terus juga kita jaga anggota tubuh kita. Itu sih. Kalau tingkatan yang ketiga itu mungkin tingkatan kiai, tingkatan ustadz, tingkatan syekh itu. Jadi janganlah sesekali kita tuh samurato ke antara hak dengan yang batil. Paling tidak kalau emang kita ada ikatan, kalau emang kita ada rasa sama lawan jenis, kita jaga dulu pada bulan Ramadan ini. Kita ibarat kata tuh kita break dulu, jeda dulu sebentar. Agak mungkin di bulan yang lain kita lanjut lagi. Tapi bukan di sini mewajibkan untuk pacaran ya. Emang tidak boleh. Tapi alangkah tidak lemaknya di bulan puasa kita maksiat kita jalan, terus puasa kita jalan, sedekah kita jalan. Itu tidak berimbang. Takutnya lagi Allah murka itu. Terus ada lagi nih Kak, tips ngafal Quran di waktu libur lebaran sebelum masuk sholat tuh siap mana Kak? Nah, ya itu Saro nih. Kalau liburan tuh males gitu. kalau ngomong liburan itu pikiran kita nak healing, nak beli baju, nak minta THR, itu yang ada di pikiran kita kalau ngomong-ngomong liburan. Tapi kembali ke yang kita omong dari awal tadi, dari pertanyaan kita awal tadi, kalau kita sudah niat, kalau kita sudah cita-cita untuk menjadi wong yang berusaha menghafal Al-Quran, maka konsekuensi yang paling penting itu kita harus luangkan waktu untuk merojaah gitu. Jadi ndak sesibuk apapun kalau kita lado niat di sini, dalam hati kita lado niat, maka kita insya Allah bisa luangkan waktu untuk merojaah itu. Itu. Nih Kak, boleh nggak kasih tips buat baca Al-Quran yang baik dan benar? Soalnya tadi ada yang ngomong masih takut salah katanya. Untuk membaca Al-Quran itu tuh ini banyak kawan-kawan kita itu kalau tadarus memilih lebih baik untuk diam. Karena apa? Takut bacaannya salah, takut dosa. Ini kalau selagi kita masih dalam proses pembelajaran, selagi kita berusaha untuk terus-menerus tahu apa tuh hukum baca Al-Quran seperti ilmu tajwid, makhrajul huruf dan lain sebagainya, itu kalau kita salah baca itu kita salah artinya biasanya. Yo, kalau itu kan untuk masalah salah arti itu emang karena di Al-Quran itu salah sikok huruf salah harokat ataupun lain itulah berubah artinya. Tetapi di sini kalau kita masih dalam proses belajar, tidak apa-apa salah, kita tidak berdosa. Tapi ingat, kita masih dalam proses belajar. Kalau kita tidak belajar, tidak galak belajar, kita baca Quran tetap salah, itu berdosa gitu. Itu. Jadi kalau kita masih dalam proses belajar, tidak apa-apa kita bacaan Al-Quran itu ada yang salah-salah, itu tidak apa-apa. Tapi kita harus berusaha belajar lagi, apa yang kita tahu itu salah kita benari, kita tanya sama guru-guru ngaji gitu. Berarti di garis bawain ya Kak yo? Kalau di garis bawahi tidak apa-apa, cuman kalau masih belajar dalam proses belajar. Terus cak mana Kak cara bagi waktu membaca Al-Quran sama aktivitas lain? Oke. Ini kan liburan, cak mana bagi waktu. Kalau liburan di bulan puasa itu biasanya kita tuh teduk bae yo. Biasanya dari habis subuh itu teduk, terus bangun lagi, teduk lagi, bangun lagi, teduk bae itu bae. Nah terus yang mana cara kita luang ke waktu kita supaya tidak cak itu? Iya tadi kita harus berjuknis tadi. Itulah juknis. Itulah kalau konsekuensi penghafal Al-Quran itu dia harus ada. Mulai dari dia bangun pagi itu apa? Misal setelah sahur, habis sahur dia nak ngapoi, terus habis dia bangun pagi itu dia harus ngapoi, setelah dia beres rumah dia nak ngapoi, itu harus pokoknya dalam kalau penghafal Al-Quran itu dalam satu hari itu minimal mengulang hafalannya satu surat, harus dijadwalkan. Nah ini banyak nih Kak, biasanya tuh mereka nih bukber tapi sholat maghrib ini ditinggal. Nah cak mana lah itu hukumnya Kak? Iya itu sering tuh lewat FYP TikTok itu tuh kalau yang bukber itu tuh bisa disinggung biasanya itu lewat akun-akun TikTok itu meninggalkan sholat karena gaya.
dengan gaya. Ya sih benar, kita nak bukber itu berkumpul sama kawan-kawan kita yang lama, alumni SD dan lain sebagainya. Sudah azan maghrib, makan sama-sama, habis makan itu berfoto sampai lupa untuk sholat maghrib. Nah, berfoto, potbar, gibah, pokoknya hal-hal yang demikian itulah. Tapi untuk kita seorang penghafal Al-Quran tidak melarang untuk kita bukber, tapi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat itu tuh harus kita tunai karena apa? Kalau kita puasa tidak sholat sama-sama puasa kita hanya menahan lapar dan haus tadi. Ibarat kecek ini bahasa biar mudah dipahami. Puasa itu wadah kita. Ibarat kita nak nampung air hujan misalnya. Nah, sholat itu tuh wadah, ibarat ke baskom, ember, apalagi itu tuh. Nah, pokoknya itu sebagai wadah untuk nampung air tadi. Air yang jatuh itu ibarat ke puasa kita, amal-amal ibadah kita yang lain. Kalau amal puasa kita jatuh, air hujan tapi tidak ada wadahnya, percuma bae dia akan jatuh ke tanah. Iya, hilang bae dia. Makanya kalau udah ada wadahnya, sia-sia bae amal puasa kita, ibadah puasa kita. Makanya kita harus siap ke wadah tadi. Jadi dalam artian kata kita harus tunai ke sholat supaya ada wadah, supaya ada penampungan untuk amal-amal ibadah kita yang lain. Ada yang nanya juga nih kak, ya. Biasanya sehari itu kakak berapa juz nih? Oke, kalau di awal-awal Ramadan, karena kan biasanya kalau di awal-awal Ramadan itu masih semangatnya untuk puasa, belum banyak kegiatan di 15 hari sebelum pertengahan Ramadan itu biasanya masih fokus di rumah. Jadi bisa juga kakak itu paling banyak ya untuk murojaah ataupun mengulang itu bisa sampai 1 juz, bahkan sampai lebih. Tapi untuk akhir-akhir ini karena kan di sekolah juga banyak kegiatan seperti kegiatan organisasi maupun kegiatan yang lainnya, itu tuh tidak bisa lagi semaksimal di awal Ramadan. Karena apa? Karena harus diimbangi dengan kegiatan gitu. Takut juga agak kita lah capek-capek di kegiatan organisasi, terus kita juga nak berusaha juga untuk cak mana caranya supaya harus 1 juz, harus 2 juz itu. Takutnya agak otak kita tidak kuat. Akhirnya apa? Mimisan. Kalau kakak cak itu kalau terlalu diforsir, misalkan kegiatan di sekolah, terus balik lagi ke rumah, ndak ngaji lagi, ndak ngapa lagi, itu biasanya ndak kuat. Makanya agak sampai mimisan. Jadi cak itu harus diimbangi lah. Kalau kita capek di kegiatan sekolah, maka sesampai rumah kita harus imbangi. Jangan sampai kita porsi lah, harusnya 1 juz, harusnya cak itu. Harus diimbangi ya kak ya, biar tidak mengganggu kesehatan kita dewe. Oke. Ternyata nggak kerasa ya kita udah di ujung acara ini dan udah harus selesai nih podcastnya. Sobat Mansa tetap harus pantengin kita terus ya, karena masih banyak lagi kegiatan yang seru dan menarik lainnya. Saya Putri Dia Puspita dan Al-Muhajirin pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.